denger gak sih kata friendzone? Gue yakin sih mungkin dari teman-teman sekalian pernah dengar kata friendzone. Dan gue gak tahu kalau lu pernah ngerasain apa enggak friendzone. Semoga sih enggak ya, semoga enggak. Karena mungkin kalau ada di fase gitu benar-benar kayak ya udahlah gitu, kayak ya udahlah pasrah gitu kan. Karena mungkin buat teman-teman yang belum tahu, friendzone itu kan identik kayak perasaan suka berlebih atau sayang yang berlebih, atau apa ya, lebih kompleksnya itu adalah rasa ingin memiliki gitu. Rasa ingin memiliki lebih dari sekedar teman. Namun naasnya perasaan itu muncul di antara pertemanan gitu kan. Jadi kayak anjir, gue mesti ngapain gitu. Kalau boleh milih mungkin gue lebih memilih suka atau sayang atau tertarik sama orang yang random dalam artian bukan dari golongan teman-teman gue gitu. Karena posisinya kalau misalkan kita suka atau berharap sama teman kita sendiri itu bener-bener kita bingung, ya gak sih? Jadi kayak gue deketin dia apa enggak ya, gue bikin komitmen sama dia apa enggak ya. Tapi kalau misalkan gue bikin komitmen, tentunya bakal ada beberapa konsekuensi yang bakal diambil gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan gue beraniin tembak juga, kemungkinannya ada dua kan, diterima atau ditolak. Atau mungkin kemungkinan yang ketiga ya pikir-pikir dulu. Itu klise banget sih, tapi yang sering muncul pasti dua kan. Maksudnya ya lu diterima atau lu ditolak gitu. Cuma masalahnya ketika lu ditolak, lu harus siap menanggung malu. Selain menanggung malu, jadi kayak lu harus siap ketika nanti lu udah mengutarakan isi hati lu sama temen lu sendiri, tiba-tiba keadaannya berubah gitu, situasi berubah. Jadi kayak temen lu ngerasa gak enakan karena mungkin ya karena lu nya suka gitu. Jadi mungkin dia berpikiran kayaknya gue harus ngasih jarak. Nah itu fase bener-bener yang menurut gue paling gak enak sih kalau menurut gue ya. Gue nggak tahu kalau lu pernah ngerasain itu apa enggak. Kalau yang belum, semoga sih jangan. Semoga kalian atau teman-teman sekalian ya sukanya sama yang random aja lah, orang yang nggak tahu, atau misalkan ketemu di Instagram atau di jalan atau di mana ki tempat hangout gitu. Lebih seru suka kayak gitu sih. Maksudnya kalau kayak gitu kan enak ya, ketika bukan dari golongan pertemanan itu nggak ada pikir dua kali. Dalam artian ya udahlah, gue kejar dia, gue deketin dia, gue PDKT. Kalau jadian syukur, enggak ya udah gue tinggalin gitu. Tapi kalau misalkan pertemanan kan nggak semudah itu Ferguson gitu kan. Jadi kayak bingung aja gitu. Tapi ya mau gimana lagi, maksudnya ya gue pribadi sih, gue beranggapan perasaan itu muncul ya atas dasar anugerah sih. Dalam artian muncul dengan sendirinya gitu. Kalau mungkin ya seperti yang gue bilang tadi di awal, kalau emang gue harus milih, gue lebih milih gak mau suka sama teman sendiri gitu. Tapi sayangnya mungkin ada fase yang dimana gue pun merasakan seperti itu gitu. Dan ya yang kemarin gue lakukan hanyalah gue lebih mementingkan rasa pertemanan gitu. Dan sebenarnya itu masih meninggalkan misteri. Dalam artian gue nggak tahu kan, siapa tahu aja dia juga suka sama gue. Cuma karena gue nggak berani bilang, dia juga nggak berani bilang, jadinya kita nggak ada titik temu gitu. Cuma ya yang udah ya udah aja lah. Lagian hidup itu kan perihal ke depan gitu. Cuma yang unik dari friendzone,
dari friendzone itu biasanya kita bisa ya ini mah gue nyeritain gue pribadi ya. Maksudnya kalau ngomongin orang juga kan nggak baik juga. Jadi kayak kalau kita suka sama teman sendiri itu dalam artian perasaan sukanya tuh beda. Kalau gue boleh bilang mungkin rasa suka dan rasa sayangnya itu lebih tulus, ya nggak sih? Sepakat nggak? Kalau menurut gue gitu, karena ketika gue merasakan hal yang seperti itu, di pikiran gue cuma ada satu, gue nyaman sama dia dan gue takut gue kehilangan dia karena posisinya status kita hanya pertemanan gitu, yang mungkin somehow atau somewhere dia bakal dipinang sama lelaki lain kan, gue nggak tahu juga gitu. Dan cenderung lebih bertindak positif, iya gak sih? Positif dalam artian kita bener-bener pengen ngebahagiain banget dia, pengen bikin nyaman banget dia, dan ya pendekatan dimulai dengan tidak adanya kebohongan gitu, ya gak sih? Karena kan biasanya kalau kita PDKT itu kan, ya gak tahu sih ya kalau yang lain gimana. Kalau gue kan biasanya kalau PDKT sama cewek awal-awal biasanya sok jaim-jaim gitu kan, kayak anjir gue harus jaga image di depan cewek. Jadi kayak yang biasanya gue nggak ngelakuin apa tapi gue lakuin itu, atau mungkin gue biasa ngelakuin itu karena gue tahu dia nggak suka kalau gue ngelakuin itu, gue nggak akan ngelakuin itu. Cuma kalau dari friendzone itu, perasaan sayang yang timbul dari friendzone itu biasanya nggak kayak gitu.